Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi di channel Ayuningsi Official. Kali ini kita akan membahas tentang pelaksanaan pemilu di Indonesia. Seperti yang teman-teman ketahui, pemilu di Indonesia sudah dilaksanakan selama 13 kali dengan sistem dan mekanisme yang berbeda-beda. Mulai dari pemilu yang pertama 1955 dan pemilu yang ke-13 tahun 2019 yang lalu, terdapat berbagai macam ragam sistem yang telah diterapkan dalam pemilu tersebut. Begitu juga dengan azas-azas pemilu, melalui azas langsung, umum, bebas, rahasia, dan juga ditambah lagi dengan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jadi pastikan terus ya teman-teman untuk menonton video ini, karena di video ini kita akan membahas tuntas tentang 13 pelaksanaan pemilu di Indonesia dari tahun 1955 hingga tahun 2019. Secara umum kita juga bisa melihat azas-azas pemilu di Indonesia terdiri dari yang pertama, langsung. Langsung artinya rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak dan hati nuraninya tanpa ada perantara. Umum yaitu pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang berhak untuk mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga Indonesia tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan juga status sosial. Bebas artinya setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak-pihak yang lain. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya. Rahasia artinya dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak lain atau pihak manapun juga. Dengan jalan apapun juga, pemilih memberikan suaranya pada surat suara tanpa dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suara tersebut diberikannya. Jujur artinya setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adil artinya setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Pemilihan umum di Indonesia telah dilaksanakan selama 13 kali, dimulai dari masa Orde Lama, Orde Baru, dan juga Orde Reformasi. Pemilu pada Orde Lama dilaksanakan pertama sekali pada tahun 1955. Pemilu ini dikatakan sebagai pemilu yang paling demokratis sepanjang sejarah terjadinya pemilu di Indonesia. Karena pada saat itu kondisi negara juga sedang kurang kondusif. Karena beberapa daerah sedang dirundung oleh kekacauan yang diakibatkan oleh terjadinya perang DITII atau Darul Islam dan juga Tentara Islam Indonesia, khususnya pimpinan Kartosuwiryo. Dalam keadaan seperti itu, anggota bersenjata dan polisi juga ikut memilih. Mereka yang bertugas di daerah rawan digilir datang ke tempat pemilihan. Akhirnya pemilihan pun berlangsung secara aman. Pemilu pada saat itu bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan juga konstituante. Jumlah kursi DPR yang diperebutkan pada masa itu berjumlah 260 kursi. Sedangkan jumlah untuk kursi konstituante sebanyak 520 kursi atau 2 kali lipat dari
kursi DPR. Ditambah lagi dengan 14 wakil dari golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Pemilu ini dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri pada saat pemungutan suara dan digantikan oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Berikutnya adalah pemilihan umum pada saat era Orde Baru yang dilaksanakan pemilu sebanyak 7 kali. Di antaranya pemilu tahun 1971 yang juga merupakan pemilu kedua yang dilaksanakan setelah pemilu tahun 1955. Pemilihan umum ini diikuti oleh 10 organisasi peserta pemilu atau yang dikenal dengan istilah OPP, yaitu 9 partai politik dan 1 golongan karya. Undang-undang yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pemilu pada tahun 1971 adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Perwakilan Rakyat, DPR dan DPRD. Berikutnya pemilu yang ketiga dilaksanakan pada tahun 1977. Diselenggarakan dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Pemilihan Umum sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 juga pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Perwakilan Rakyat, DPR dan DPRD. Selain kedua undang-undang tersebut, pemilu 1977 juga menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Berdasarkan ketiga undang-undang itulah diselenggarakan pemilihan umum pada tanggal 3 Mei 1977 yang diikuti oleh 3 organisasi peserta pemilu atau OPP, yaitu 2 partai politik dan 1 golongan karya. Pemilu yang keempat dilaksanakan pada tahun 1982 dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang pemilihan umum, dan Indonesia kembali menyelenggarakan pemilihan umumnya yang bertepatan pada tanggal 4 Mei tahun 1982. Berikutnya pemilu yang kelima dilaksanakan pada tahun 1987 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980. Pemungutan suara serentak dilaksanakan pada tanggal 23 April 1987. Berikutnya pemilu ke-6 dilaksanakan pada tahun 1992. Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 ini dianggap masih sesuai dengan perkembangan politik Orde Baru. Pemilu ke-7 dilaksanakan pada tahun 1992. Payung hukum yang digunakan masih sama dengan payung hukum sebelumnya, yaitu payung hukum pada pemilu 1992. Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 Juni 1992. Berikutnya, pemilu ke-8 dilaksanakan pada tahun 1997. Masih dengan undang-undang yang sama pada pemilu-pemilu sebelumnya, yaitu Undang-Undang Pemilu yang berlaku pada saat pemilu 1992. Berikutnya, pada tahun 1998 merupakan awal runtuhnya rezim Orde Baru dan dikenal juga dengan rezim reformasi. Pada rezim reformasi
informasi juga telah dilaksanakan beberapa kali pemilu, di antaranya pemilu tahun 1999, pemilu tahun 2004, pemilu tahun 2014, dan pemilu tahun 2019. Pemilihan umum yang terjadi pada tahun 1999 merupakan pemilihan umum yang ke-9 di Indonesia. Pemilu tahun 1999 untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999. Pemilu ini diikuti oleh 48 partai dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum. Pemilu 1999 ini disebut oleh banyak kalangan sebagai pemilu paling demokratis setelah pemilu tahun 1955 yang lalu. Cara pembagian kursi pada hasil pemilu 1999 tetap menggunakan sistem proporsional dengan mengikuti varian Rogers. Dalam sistem ini, sebuah partai memperoleh kursi seimbang dengan suara yang diperolehnya di daerah pemilihan, termasuk perolehan kursi berdasarkan the large remainder. Berikutnya pemilu ke-10 atau pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2004. Pemilu ini berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Hal ini dikarenakan selain demokratis dan bertujuan untuk memilih anggota DPR, DPRD, pemilu 2004 juga memilih Dewan Perwakilan Rakyat atau DPD dan memilih presiden dan wakil presiden tidak dilakukan secara terpisah. Pada pemilu ini yang terpilih adalah pasangan calon atau juga pasangan calon presiden dan wakil presiden, bukan calon presiden dan calon wakil presiden secara terpisah. Pemilu ini juga dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama atau disebut juga dan dikenal dengan pemilu legislatif. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik dan dilaksanakan pada tanggal 5 April tahun 2004. Pemilu ini bertujuan untuk memilih partai politik sebagai persyaratan pemilu presiden dan anggotanya untuk dicalonkan menjadi anggota DPR, DPRD, dan DPRD Kabupaten Kota, dan juga Dewan Perwakilan Daerah. Tahap kedua atau pemilu presiden dan wakil presiden. Putaran pertama adalah untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden secara langsung. Tahap kedua ini dilaksanakan pada tanggal 5 Juli tahun 2004. Tahap ketiga atau pemilu presiden dan wakil presiden. Tahap putaran kedua adalah babak terakhir yang dilaksanakan hanya apabila pada tahap kedua belum ada pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari 50%. Jika kondisinya membutuhkan putaran kedua, maka 2 pasangan calon yang mendapatkan suara terbanyak akan diikutkan pada pemilu presiden putaran kedua. Akan tetapi apabila pada pemilu presiden putaran pertama sudah ada pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari 50%, pasangan calon tersebut akan langsung diangkat menjadi presiden dan wakil presiden. Tahap ketiga ini dilaksanakan pada tanggal 20 September tahun 2004. Pemilu yang ke-11 dilaksanakan pada tahun 2009. Sama halnya dengan pemilu sebelumnya, pemilu tahun 2004, pemilu tahun 2009 juga dibagi dalam 3 tahapan. Tahapan pertama merupakan pemilihan umum yang ditujukan untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD atau biasa disebut dengan pemilu legislatif tahun 2009. Pemilu ini diikuti oleh 38 partai yang memenuhi kriteria untuk ikut serta dalam pemilihan umum tahun 2009. Pemilu ini diselenggarakan secara serentak di hampir seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 9 April tahun 2009, yang seharusnya
awalnya dilaksanakan berlangsung atau direncanakan pada tanggal 5 April tahun 2009. Tahap kedua atau pemilu presiden dan wakil presiden putaran pertama adalah untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden secara langsung. Tahap kedua ini dilaksanakan pada tanggal 8 Juli tahun 2009. Tahap ketiga atau pemilihan presiden dan wakil presiden tahap putaran kedua adalah babak akhir yang dilaksanakan hanya apabila pada tahap kedua belum ada pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari 50%. Bila keadaannya demikian, maka dua pasangan calon yang mendapatkan suara terbanyak akan diikutsertakan pada pemilu presiden putaran kedua. Akan tetapi apabila pada pemilu presiden putaran pertama sudah ada pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari 50%, pasangan calon tersebut akan langsung diangkat menjadi presiden dan wakil presiden. Tahap ketiga akan dilaksanakan pada tanggal 8 September tahun 2009. Pemilu tahun 2014 dilaksanakan tepat pada tanggal 9 April tahun 2014. Pemilu tahun 2014 ini untuk memilih 500 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang akan duduk atau berlaga di Senayan dan memilih 132 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota periode 2014-2019 yang dilaksanakan secara serentak yang diikuti oleh 12 partai politik. Namun untuk warga negara Indonesia di luar negeri, hari pemilihan ditetapkan oleh panitia pemilihan setempat di masing-masing negara domisili pemilih sebelum tanggal 9 April 2014. Pemilihan di luar negeri hanya terbatas untuk memilih anggota DPR di daerah pemilihan DKI Jakarta II dan tidak ada pemilihan anggota perwakilan daerah. Dalam Undang-Undang Pemilu terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang berlaku pada saat pelaksanaan pemilu tahun 2014, ambang batas parlemen untuk DPR ditetapkan sebanyak 3,5% atau naik dari pemilu tahun 2019 sebesar 2,5% atau naik 1% dari pemilu sebelumnya, di mana pada pemilu tahun 2009 ambang batas parlemen ditetapkan sebanyak 2,5%. Berikutnya pemilu terakhir adalah pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2019 yang lalu atau pemilu ke-13 yang dilaksanakan di Indonesia. Dan pemilu kali ini dianggap sebagai pemilu terburuk sepanjang sejarah karena banyaknya terjadi anggota KPPS yang meninggal dunia dan juga banyak anggota panitia pemilihan yang mengalami luka-luka. Dan pemilu tahun 2019 ini pun juga mendapatkan pro dan kontra. Karena menurut penyelenggara pemilu seperti Bawaslu dan KPU, pemilu tahun 2019 yang lalu juga dianggap sebagai pemilu yang demokratis. Nah, gimana nih bagi teman-teman? Apakah pemilu 2019 yang lalu merupakan pemilu yang paling demokratis atau bahkan juga pemilu yang terburuk sepanjang sejarah? Silakan di komen di kolom komentar. Pemilu tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 5 April dan juga diikuti oleh 16 partai politik. Untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilihan anggota legislatif, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan juga anggota DPD dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden yang bertujuan untuk menghemat biaya dan efisiensi. Sehingga pemilu 2019 juga menuai pro kontra dari berbagai kalangan. Ada beberapa yang berpendapat jika pemilu 2019 tercatat sebagai pemilu terburuk sejak era reformasi dan Orde Lama. Karena
merupakan pemilu yang paling banyak memakan korban di kalangan panitia pelaksana. Data dari Kementerian Kesehatan mencatat petugas yang meninggal dunia mencapai 527 jiwa dan yang sakit mencapai 11.239 orang. Ada temuan 400.000 amplop uang yang diduga bakal digunakan untuk serangan fajar yang berasal dari operasi tangkap tangan politikus Golkar. Berikutnya terungkap adanya keterlibatan penyelenggara negara aktif, masif, dan sistematis yang dilakukan oleh kepala daerah dalam sosialisasi pasangan calon petahana. Pemilu juga diwarnai dengan politik identitas. Sedangkan menurut Bawaslu, pemilu tahun 2019 yang lalu justru merupakan pemilu yang paling demokratis dan transparan karena penyelenggaranya jelas, independen, transparan dengan berbagai mekanisme yang ada. Kesalahan dan kekurangan yang terjadi bisa dilakukan koreksi. Bahkan KPU juga menolak jika dianggap pemilu 2019 yang lalu merupakan pemilu yang terburuk sepanjang sejarah. Karena salah satu indikatornya adalah turunnya jumlah sengketa pemilu yang diadukan ke Mahkamah Konstitusi. Apalagi pemilu 2019 lebih kompleks karena merupakan pemilu serentak pertama dan lebih banyak jumlah TPS dan pemilihnya. Apalagi banyak negara juga yang ingin belajar tentang penyelenggaraan pemilu di Indonesia, seperti negara Papua Nugini, Timor Leste, Afghanistan, Republik Kepulauan Fiji, Meksiko, dan Malaysia. Ada beberapa hal yang ingin ditiru negara-negara tersebut mengenai situng atau sistem penghitungan yang menampilkan hasil dari setiap TPS. Dari pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2019 yang lalu diperoleh beberapa evaluasi, sehingga salah satu evaluasi dari pelaksanaan pemilu tahun 2019 adalah diantaranya terjadi pemisahan waktu pelaksanaan pemilihan atau pemungutan suara untuk memilih pemilu legislatif dan juga pemilu presiden. Istilahnya pemilu legislatif dan juga pemilu presiden tidak dilakukan dalam waktu pemungutan suara yang bersamaan. Itu saja teman-teman video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Terima kasih juga yang sudah nge-like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.